SMP Muhammadiyah 27 Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PTG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 Universitas Muhammadiyah Gresik dengan nomor NIM 230405303. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan nomor daftar ujian 202-420-3187 pada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar kelas 7 menggunakan model pembelajaran problem based learning. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Hari ini kita awali dengan bacaan bismillah dan berdoa terlebih dahulu. Untuk yang mau memimpin doa hari ini siapa mau membacakan? Ayo Mas Reza mau membaca. Doa kemarin. Itu nanti di situ, proses di situ kita sebenarnya sudah menerapkan
tentang aljabar. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menerapkannya? Nah, ini tadi uang saku 10.000 itu kita distribusikan untuk beli apa saja. Nah, kira-kira kalau Sihab itu membeli es yang di Bukisro itu, sambutan berapa harganya? Nah, 2.000. Kalau uang 10.000 dibelikan itu, nanti sisa berapa? Terus ada mau beli apa lagi? Nah, di situ deh. Jadi manajemen memanage uang saku yang diberikan oleh ayah bunda itu termasuk contoh dari kita sudah menerapkan aljabar tadi. Bagaimana dengan uang saku yang 10.000 itu kita bisa membeli jajan atau minuman sebanyak-banyaknya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa deh? Semangat ya belajar aljabarnya. Katanya itu bermanfaat juga untuk kehidupan kita. Oke? Oke. Sekarang kita akan mulai memasuki yang pertama untuk belajar aljabar. Oke? Nah, silakan perhatikan yang tampak di sini. Apa ini? Sebuah percakapan. Sebuah percakapan antara Pak Erik dan Pak Thohir. Nah, silakan dicermati dulu percakapannya. Terus apa yang bisa kamu dapat dari situ? Pertanyaan apa, gimana? Nah. Ayo, monggo kalau ada pertanyaan. Ada yang mau ngasih pendapatnya? Sudah dicermati kan? Nah, ini percakapan tentang apa? Percakapan tentang apa di situ? Tentang buku, tentang buku, percakapan tentang pembelian buku. Nah, berarti yang pertama informasi yang kita peroleh adalah bahwasanya itu tentang pembelian buku. Nah, terus yang kedua, informasi yang kedua apa yang kita bisa dapat? Berapa jumlah buku yang dibeli? Pak Thohir berapa? Berapa yang dibeli oleh Pak Thohir? Ayo? Kok loyo ya? Kayak kemarin ya? 200 ya? 30. Kemudian apa yang dibeli oleh Pak Erik? Berapa bukunya? 50. Nah, oke. Berarti kita sudah dapat dua informasi ya, 3 informasi ya. Yang pertama itu adalah tentang pembelian buku, yang kedua itu jumlah buku yang dibeli oleh Pak Thohir dan Pak Erik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita sudah tahu informasinya. Berarti nanti yang ketiga adalah karena kita belajar tentang aljabar, bagaimanakah cara menuliskannya dalam bentuk aljabar. Oke, semangat dong. Ayo, semangat dulu, masih pagi. Oke? Nah. Oke, sudah tampak ya? Nah. Dari percakapan tadi, dari conversation tadi, nah, kalau kita merubahnya ke dalam bentuk aljabar seperti ini. Nah,
biasanya letaknya koefisien itu ada di depan huruf, ada di depan huruf. Misal kayak tadi, Pak Eri beli 2 kardus. 2 kardus kan 2 itu adalah variabel 2-nya. Nah, itu yang namanya koefisien. Nah, berarti koefisien itu biasanya terletak di depan huruf. Nah, mengerti? Lanjut, konstanta. Usaha jawaban yang ketiga adalah konstanta. Konstanta itu hanya berupa nilai angka, oke, tidak ada hurufnya dalam suku aljabar. Berarti kalau angka saja, seperti tadi punya Pak siapa yang ada angkanya saja tadi? Pak Eri. Nah, itu namanya konstanta. Jadi konstanta itu hanya berupa huruf, hanya berupa angka tanpa huruf. Oke? Lanjut. Terakhir ya. Nah, kalau kita tadi sudah belajar tentang unsur, maka kita akan selanjutnya kita belajar tentang suku sejenis dan tak sejenis. Suku sejenis dan tidak sejenis, namanya aja sejenis dan tidak sejenis. Kalau sejenis berarti apa? Pemikirannya sampai. Kalau sejenis, podo, apalagi sama. Nah, sama dengan aljabar. Berarti kalau yang namanya suku sejenis itu adalah suku yang punya variabel yang sama dan derajat atau pangkat dari variabelnya juga sama. Contoh, misalkan 2x dan 5x, 2x dan 5x. Berarti itu namanya suku
Harus ini ya, ininya diikutkan tandanya. Berapa ya? 10 apa min 10? Oke. Angge? Sip. Lupa tandanya diingat kalau positif kita yang masuk itu terus kepalanya sendiri. Oh, sudah sampai nomor 3. Banyaknya apa yang dalam karung? Yang dalam karung banyaknya apa? Tepung. Ini langkah-langkahnya juga memasukkan. Oke. Banyaknya misalkan yang berarti kalau sini X, sini apa? Misalkan kan gitu. Ya, apa? Apa ini? Oke. Mengerti suku sejenis, cara operasi suku sejenis, oke? Cari huruf dan pangkalnya yang sama. Contoh, 3P ditambah 2P, misalkan ini pada B dikurang P